Selamat pagi, anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di masa pandemi ini usahakan kita untuk saling menjaga ya, agar tidak terinfeksi oleh namanya wabah virus corona. Bagaimana kita saling menjaganya? Yaitu dengan selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau yang biasa kita kenal dengan IPA. Pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan mengenai materi sistem reproduksi pada hewan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan lumut dan pada tumbuhan paku. Semoga anak-anak semua yang ada di rumah bisa menyimak pelajaran kali ini ya. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut ke materi pada pembelajaran hari ini, sebaiknya anak-anak semua menyiapkan beberapa hal yang perlu disiapkan untuk menunjang proses pembelajaran. Di antaranya yaitu alat tulis seperti bolpen, pensil, dan buku tulis. Selain itu juga kalian perlu menyiapkan buku paket IPA ada, dan yang terakhir kalian menyiapkan buku lembar kerja siswa. Nah, kita mulai dari KD 3.2, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Dengan subbab yang akan kita bahas yaitu reproduksi tumbuhan lumut dan reproduksi tumbuhan paku. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri lumut. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri paku, dan peserta didik dapat menjelaskan proses pergiliran keturunan dari lumut. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan proses pergiliran keturunan paku. Nah, yang akan pertama kita bahas yaitu lumut. Apa itu lumut? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Mana yang disebut dengan lumut? Gambar A ini merupakan kolam yang airnya berwarna hijau. Sedangkan gambar B merupakan gambar batu tepian kolam. Ada yang tahu di mana yang dinamakan lumut? Jadi, pada gambar A ini merupakan kolam yang airnya berwarna hijau disebabkan bukan karena lumut ya, tetapi karena alga dan ganggang yang hidup di dalamnya. Sedangkan pada gambar tepian ini, gambar tepian kolam ini ditumbuhi oleh tumbuhan berwarna hijau yang seakan-akan seperti karpet yang menutupinya. Jadi, tumbuhan hijau ini yang disebut dengan lumut. Karena lumut akan tumbuh pada tempat yang lembab. Kita lanjut ya. Lumut atau Bryophyta adalah sejenis vegetasi transisi antara tanaman kormus dan tanaman talus. Lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Namun, Bryophyta ini sudah memiliki klorofil untuk proses fotosintesis, sehingga diklasifikasikan dalam Regnum Plantae.
Kita lanjut ke ciri-ciri lumut. Lumut memiliki habitat yang biasanya tumbuh di tempat lembab, seperti pada hutan yang lembab, di batang pohon, di dinding sumur, dan di tebing. Lumut melakukan gametofit dari spora yang disebarkan dari sporangium yang dibawa oleh sporofit. Ukuran tumbuhan lumut ini sebagian besar berukuran kecil, 1-2 cm saja. Warna tumbuhan lumut itu berwarna hijau karena sudah memiliki klorofil. Dan yang kelima, lumut itu tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan flum. Tetapi lumut itu memiliki jaringan angkut yang disebut dengan empelur. Kita lanjut ke struktur lumut. Lumut memiliki bagian yang dinamakan daun, memiliki bagian yang dinamakan batang, dinamakan bagian yang dinamakan tungkai, dan memiliki bagian rizoid atau rambut akar. Dari bagian daun, batang, dan rizoid ini merupakan daun, batang, dan rizoid yang tidak sejati atau tidak jelas. Nah, di sini lumut memiliki yang namanya rizoid atau rambut akar yang berfungsi untuk menempel pada substratnya. Dan selain itu juga rizoid ini berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari substrat yang ia tempeli. Nah, lumut ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada lumut daun, yang kedua ada lumut hati, dan yang ketiga ada yang dinamakan lumut tanduk. Kita lihat gambar penampang asli dari lumut yuk. Nah, ini merupakan lumut hati. Dan ini yang kedua merupakan lumut daun, dan yang ketiga ini dinamakan dengan lumut tanduk. Setelah macam-macam lumut, kita lanjut ke reproduksi lumut. Jadi, perkembangan lumut itu dapat dilakukan dengan pergiliran keturunan atau yang kita sebut dengan metagenesis. Lumut melakukan metagenesis dengan 2 fase. Yang pertama itu ada yang namanya fase gametofit, yaitu fase menghasilkan gamet, dan fase sporofit, yaitu fase yang menghasilkan spora. Siklus hidup metagenesis lumut secara generatif. Yuk kita perhatikan. Sebelumnya, tumbuhan lumut itu memiliki yang namanya sel gamet. Tumbuhan lumut yang biasa kita jumpai ini berada pada tahap yang menghasilkan sel gamet. Jadi, pada setiap individu lumut itu memiliki sel gamet antheridium dan archeginium. Antheridium ini menghasilkan sel sperma, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur atau sel ovum. Kita lanjut lihat pada siklus metagenesis. Coba perhatikan gambar siklus metagenesis lumut di bawah ini ya. Jadi yang namanya siklus itu pasti berulang dan bakal ketemu terus dari manapun mulainya. Kita mulai dari spora ya. Spora dihasilkan oleh yang namanya sporangium. Sporangium ini merupakan kantung yang menyimpan spora. Kalau sporanya pecah, maka spora akan keluar. Jika spora ketemu dengan tempat yang lembab, maka spora akan berkecambah. Kemudian, setelah spora berkecambah, spora akan tumbuh menjadi gametofit muda atau yang disebut dengan protonema. Di sini
lumut sudah memiliki rizoid ya. Dari gametofit muda, lumut akan tumbuh menjadi gametofit dewasa. Nah, pada gametofit dewasa ini, lumut sudah memiliki sel gamet yang disebut dengan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sel sperma, sedangkan archegonium akan menghasilkan sel ovum. Jika keduanya bertemu, antara antheridium dan archegonium akan menghasilkan zigot dari hasil fertilisasinya. Zigot ini terbentuk dari hasil fertilisasi antara antheridium dan archegonium lumut. Zigot akan tumbuh berkembang menjadi yang namanya sporofit. Sporofit ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi sporofit dewasa. Pada sporofit dewasa ini memiliki yang namanya kantung spora atau biasa disebut dengan sporangium. Nanti spongarium ini akan pecah dan spora akan keluar. Kita lanjut ke bagian metagenesis lumut. Bagian ini akan memudahkan kalian untuk lebih paham mengenai metagenesis lumut ya. Kita mulai dari spora. Spora akan tumbuh dan berkembang menjadi yang namanya protalium atau protonema. Dari protalium akan tumbuh menjadi yang namanya gametofit atau tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini memiliki sel gamet yang disebut dengan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoid atau sel sperma, sedangkan archegonium akan menghasilkan yang namanya sel ovum. Jika keduanya bertemu dan terjadi fertilisasi, maka terbentuklah zigot. Nah, zigot akan terus berkembang menjadi yang namanya sporofit. Sporofit ini nantinya akan memiliki yang namanya sporogonium. Sporogonium akan memiliki yang namanya kantong spora. Nantinya kalau kantong spora ini setelah pecah, maka spora akan keluar. Jadi siklusnya akan kembali lagi ke yang pertama dari spora. Begitulah teman-teman. Kita lanjut yuk. Kita lihat reproduksi lumut secara vegetatif. Yang pertama itu dengan cara game atau kuncup, yang itu berbentuknya mangkok kecil yang mengandung kumpulan lumut kecil dari lumut hati yang berfungsi untuk reproduksi aseksual. Dan yang kedua dengan cara fragmentasi, terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini gambaran dari game atau kuncup dari lumut hati. Dan selanjutnya ada proses reproduksi secara fragmentasi dari lumut. Oke. Kita lanjut ke fungsi lumut. Lumut memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu menahan tanah agar tidak mengalami erosi. Yang kedua, mensuplai oksigen untuk tumbuhan dan manusia. Yang ketiga, sebagai alat antiseptik atau pembunuh kuman. Nah, pemaparan mengenai materi reproduksi pada lumut telah selesai. Selanjutnya yaitu reproduksi pada tumbuhan paku. Semoga anak-anak semua yang ada di rumah tetap fokus memperhatikan dan dapat menyimak dengan baik ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tumbuhan paku. Apa itu tumbuhan paku?
Coba perhatikan gambar di bawah ini. Mana yang disebut dengan paku? Gambar A atau gambar B? Ada yang tahu mana yang disebut dengan tumbuhan paku? Jadi, tumbuhan pada gambar A ini merupakan tumbuhan hijau yang biasa kita sebut dengan tumbuhan sarang burung. Sedangkan pada gambar B ini merupakan gambar tanaman hijau yang biasa kita sebut dengan pakis-pakisan. Nah, di antara kedua gambar ini, keduanya termasuk ke dalam tumbuhan paku. Lebih tepatnya ke dalam tumbuhan paku sejati. Jadi, kedua-duanya merupakan tumbuhan paku ya anak-anak. Kita lanjut. Tumbuhan paku merupakan divisi dari kingdom Plantae yang strukturnya sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Tumbuhan paku ini sering disebut juga dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta bereproduksi secara aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut yaitu xilem dan phloem. Kita akan membahas yang namanya ciri-ciri paku. Yang pertama, paku sudah memiliki akar, batang, dan daun, dan memiliki berkas pengangkut berupa xilem dan phloem. Tumbuhan paku dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain seperti epifit, dan di sisa-sisa tumbuhan lain atau sampah-sampah sebagai saprofit. Paku tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Pohon paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, dan daun yang dimiliki pohon paku biasanya menggulung pada saat masih muda. Paku ini tidak berbunga, dan paku umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Kita lanjut ke struktur paku. Paku sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daun yang dimiliki oleh paku ini akan selalu melingkar dan menggulung pada saat usia daunnya masih muda. Coba kita perhatikan. Ini merupakan kotak spora yang dimiliki oleh tumbuhan paku. Kotak spora ini akan menempel pada daun di bagian belakang dari daun paku. Oke. Dan ini daun yang masih muda akan menggulung. Daun pada tumbuhan paku ini ada yang khusus menghasilkan spora dan ada yang tidak menghasilkan spora. Yang tidak menghasilkan spora ini nantinya akan berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, macam-macam paku, ada yang dinamakan paku purba, ada yang dinamakan paku kawat, ada yang dinamakan paku ekor kuda, dan ada juga yang dinamakan paku sejati yang biasanya paku tanduk rusa, paku azolla pinnata, paku tiang, suplir, semanggi, dan lain-lain. Nah, ini dia contohnya paku purba, paku ekor kuda, paku kawat, dan paku sejati. Kita lanjut ke reproduksi paku. Paku mengalami siklus pergiliran keturunan sama seperti lumut ya. Nah, proses pergiliran keturunan ini biasa disebut metagenesis. Paku mengalami
siklus pergiliran yang pertama yaitu ada sporofit, dan yang kedua ada yang disebut gametofit. Fase sporofit ini menghasilkan spora, sedangkan fase gametofit akan menghasilkan sel kelamin. Nah, fase yang lebih dominan itu disebut fase sporofit. Karena pada fase ini tumbuhan paku menghasilkan spora-spora. Reproduksi vegetatif paku, yakni dengan cara stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Kita lanjut ke siklus hidup paku. Yuk kita perhatikan siklus metagenesis paku. Ini adalah gambaran dari siklus metagenesis yang dilakukan oleh tumbuhan paku. Kita mulai dari sporangium. Sporangium ini merupakan kotak spora atau kumpulan dari sorus-sorus. Sporangium akan pecah dan keluarlah spora. Jika spora ini menemukan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah. Setelah berkecambah, maka spora akan tumbuh menjadi gametofit muda. Nah, gametofit muda ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi yang namanya gametofit dewasa. Di gametofit dewasa ini, sel yang dimilikinya yaitu sel gamet anteredium dan sel gamet archegonium. Sel gamet anteredium akan menghasilkan sel sperma, sedangkan sel gamet archegonium akan menghasilkan sel telur. Jika terjadi fertilisasi antara archegonium dan anteredium, maka terbentuklah zigot. Nah, zigot akan melakukan yang namanya mitosis dan menghasilkan sporofit baru. Namun di sini masih terdapat gametofitnya. Setelah itu, dari sporofit baru atau sporofit muda akan tumbuh berkembang menjadi sporofit dewasa. Nah, ini gambar dari sporofit dewasa atau tumbuhan paku dewasa. Di sini terlihat adanya berbentuk kecoklatan yang gelap. Inilah yang dinamakan sporangium atau kotak spora. Nah, jika kotak spora ini akan pecah, maka spora akan keluar dan siklus akan terus berulang dan berlanjut. Untuk memahami lebih lanjut dan dapat memahami lebih mudah, kita coba melihat bagan siklus metagenesis paku. Kita mulai dari spora. Spora akan berkembang menjadi yang namanya protalium atau yang disebut dengan tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini memiliki yang namanya sel gamet archegonium dan anteredium. Archegonium akan menghasilkan yang namanya sel telur, sedangkan anteredium akan menghasilkan sel sperma atau sel spermatozoid. Dan jika keduanya terjadi fertilisasi antara archegonium dan anteredium, maka akan menghasilkan yang namanya zigot. Zigot akan terus tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku atau sporofit. Sporofit atau tumbuhan paku ini nantinya akan memiliki yang namanya sporangium atau kotak spora. Kotak spora akan pecah dan spora akan keluar. Kita lanjut ya. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi yang pertama ada paku homospora.
Paku ini menghasilkan satu jenis spora. Spora ini hanya bersifat jantan atau betina saja. Yang kedua ada paku heterospora. Paku jenis ini menghasilkan jenis spora yang berlainan. Ada yang spora berukuran besar atau makrospora, biasanya gamet betina, dan ada spora yang berukuran kecil atau biasa disebut dengan mikrospora. Nah, mikrospora ini merupakan sel gamet jantan. Yang ketiga ada paku peralihan. Paku peralihan ini memiliki bentuk dan ukuran spora yang sama, tapi kelaminnya yang satu jantan dan yang satunya betina. Nah, manfaat tumbuhan paku yaitu diantaranya 1. Paku dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Paku sebagai bahan penghasil obat-obatan, dan paku sebagai tanaman sayuran yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dari hasil pemaparan materi yang telah dijelaskan, maka kesimpulannya kita lihat ya. Nah, kesimpulannya perbedaan tumbuhan lumut dan paku. Ini adalah bagan perbedaannya. Lumut dari susunan tubuhnya merupakan peralihan antara talus dan kormus, sedangkan paku merupakan tumbuhan kormus. Dari akarnya, tumbuhan lumut merupakan akar rhizoid atau hanya akar yang tidak jelas atau hanya rambut-rambut akar, sedangkan paku sudah memiliki akar sejati dan berbentuk serabut. Fase yang dimiliki lumut yaitu fase gametofit secara dominan, sedangkan paku fasenya yang lebih dominan yaitu fase sporofit. Pada lumut tidak memiliki flum dan xilem, tetapi memiliki empelur. Paku memiliki jaringan angkut xilem dan flum. Lumut ini tumbuh dari yang namanya protonema, dan paku tumbuh dari yang namanya protalium. Alhamdulillah, pembelajaran